Puskesmas telah mendapatkan data dari pemerintah setempat terkait lansia-lansia di Desa Slawi Kulon. Ternyata setelah dikaji di desa ini masih kurang menjaga kebersihan tangan, terutama mencuci tangan setelah aktivitas. Iya. Di sini apakah ada bapak atau ibu yang sudah sepuh? Oh iya ada bapak. Sebentar ya Mbak, saya panggilan bapak dulu ya. Oh iya. Assalamualaikum, pertama ibu. Oh iya. Mbak, Minta tolong panggilin Mbah ya. Mbak, Iya, disuruh ke depan ya. bentar ya. Mbak, Ya, ntar dulu lagi di kamar mandi. ibu, Mbak lagi di kamar mandi. Oh, di kamar mandi Mbak. Iya, soalnya dari pagi bolak-balik kamar mandi terus Mbak. Lagi diare itu. Sepertinya iya Mbak. Mungkin agak lama ya Mbak. Iya, Maaf ya, iya. sebentar. Tunggu aja Bentar ya. Iya. Ini Mbak ada tamu. Oh ya. Oh, Mbak. Ibu ini Mbak. Oh iya. Bapak. Ya. Dari mana ya? Dari puskesmas Ayo, Bapak. Duduk. Sini Mbak. Mbaknya di sebelah Oh, sini saja iya. ya. Permisi. Iya. Ada apa Mbak? Maaf ya lama tadi habis dari kamar mandi. Oh iya, saya dari pihak puskesmas Bapak mau mengedukasi singkat terkait kebersihan lingkungan yang ada di desa ini dan juga kebersihan diri seperti mencuci tangan ya Bapak di Desa Slawi Kulon. Iya. Bapaknya dari tadi bolak-balik kamar mandi ya Pak? Iya, saya sakit banget dari pagi. Untuk BAB-nya itu cair atau padat ya Pak? Cair Mbak. Itu dari kapan Pak bolak-balik ke kamar mandinya? Dari kemarin sih saya bolak-balik ke kamar mandinya. Sehari itu bisa berapa kali Pak kalau boleh tahu? Kayaknya sekitar 5-7 Mbak. Oh, sering banget ya Pak. Iya. Nah, di sini Bapaknya kalau misal habis aktivitas itu rutin cuci tangan atau enggak ya Pak? Ya, kadang-kadang cuci tangan, kadang-kadang enggak, semaunya aja. Kalau boleh tahu pakai sabun atau enggak Pak? Lebih seringnya enggak, tapi kadang juga pakai sabun sih. Nah, itu Bapak salah satu dampak yang disebabkan karena malas cuci tangan ya Pak. Di sini saya mau mengedukasi tata cara cuci tangan yang baik dan benar ya Bapak Ibu. Untuk waktunya itu 10 menit. Apakah Bapak Ibu bersedia untuk menerima edukasi dari saya? Iya, Mbak. Iya, Mbak. silakan. Baik. Adiknya juga bisa memperhatikan ya dia biar tahu. Iya, Mbak. Ini ada media saya yang dipakai untuk mengedukasi. Nah, sebelumnya Bapak Ibu tahu nggak cuci tangan itu apa? Cuci tangan ya, cuci Iya, tangan pakai air cuci mengalir gitu tangan. Mbak. Membersihkan tangan. Nah, cuci tangan itu gerakan membersihkan jari jemari dari kuman ya menggunakan air mengalir dan sabun. Nah, itu bisa memutus rantai berkembangnya kuman, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada manfaat dan tujuan dari cuci tangan. Nah, manfaatnya itu mencegah penyakit. Jadi dari cuci tangan, walaupun itu hal kecil ya, itu bisa mencegah penyakit. Selanjutnya ada menjaga kebersihan diri. Nah, kalau dari diri kita bersih, buat orang lain juga tidak merugikan ya Bapak Ibu. Iya. Nah, untuk yang ketiga, membersihkan dan membunuh kuman yang ada di tangan pastinya. Nah, kalau misal tangannya bersih, kan buat kita juga enak ya Bapak Ibu. Nah, tujuannya juga ada menghilangkan dari patogen seperti kuman, bakteri, dan virus. Nah, di lingkungan kita juga tidak tahu ya bersih atau enggaknya. Iya. Selanjutnya ada mencegah penularan penyakit dari kontak tangan. Nah, kita megang-megang benda juga nggak tahu bersih atau enggak benda yang kita pegang ya Ibu. Iya. Nah, yang terakhir biar tangannya tetap bersih. Iya. Nah, selanjutnya itu
itu ada dampak dari kita tidak cuci tangan. Salah satunya tadi ada bapaknya yang diare bolak-balik dari kemarin ya Bapak. Iya. Nah, itu tuh bisa disebabkan karena bakteri E. coli. Jadi lingkungannya nggak bersih juga bisa memperbanyak perkembangan bakteri. Jadi kalau misalnya kita malas mencuci tangan, bakterinya itu masih nempel nih di tangan. Nah, kita nggak cuci tangan terus makan, akibatnya kan bakteri berkembang biak di dalam tubuh kita. Nah, itu bisa diare. Nah, selanjutnya ada tipes. Nah, kalau tipes itu bisa disebabkan karena bakteri Salmonella typhi. Nah, bakteri ini berkembang biak di feses. Jadi kalau misal bapaknya habis pup, itu nggak cuci tangan pakai sabun, terus bakterinya itu bisa menempel di tangan. Nah, itu bisa menyebabkan tipes juga Bapak. Gitu ya. Selanjutnya ada cacingan. Kalau misalnya kita makan makanan yang nggak bersih, terus kita duduk sembarangan juga, kan tangan kita nggak tahu ya megang benda juga. Nah, itu bisa menyentuh benda-benda kotor, terus kita makan nggak cuci tangan dulu. Nah, itu bisa menyebabkan cacingan. Biasanya itu cacing kremi atau kerawitan bahasa sininya. Iya, Itu. iya saya tahu itu. Iya, itu bisa terjadi. Nah, untuk yang terakhir ada flu dan batuk Bapak. Tadi bapaknya juga batuk-batuk ya Pak? Iya, lagi batuk saya. Nah, itu kalau misal batuknya nggak ditutupin pakai tangan, terus itu air liurnya muncrat nih ke mana-mana. Nah, itu bisa menularkan ke orang lain. Dan itu merugikan ya Bapak. Iya. Nah, terus kalau misalnya kita udah batuk tapi udah nutupin nih pakai tangan, nah, habis itu kita nggak cuci tangan, nah itu bisa menyebabkan bakterinya juga berkembang biak kemana-mana. Jadi sebaiknya setelah batuk dan bersin itu mencuci tangan ya Bapak Ibu. Iya. Hati-hati. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah cuci tangan yang baik dan benar. Nah, ini tuh ternyata cuci tangan itu ada langkah-langkahnya loh. Ada 6 langkah Bapak Ibu. Jadi untuk yang pertama itu kita bisa ambil sabun dulu secukupnya saja. Nah, untuk itu habis itu bisa digosokkan di telapak tangan. Nah, terus gerakan selanjutnya bisa menggosok kedua punggung tangan. Untuk gerakan yang ketiga itu membersihkan sela-sela jari. Gerakan yang keempat itu usap ujung jari dengan bagian yang tergenggam. Nanti saya bisa praktekkan setelah iya. ini. Nah, untuk yang kelima, ibu jari digenggam dan digosok dengan cara berputar. Untuk yang terakhir, gerakan yang terakhir itu menggosok ujung jari tangan di telapak tangan yang tergenggam secara bergantian. Nah, selanjutnya jika 6 langkah itu sudah dilaksanakan, bisa dibasuh dengan air mengalir biar kuman-kumannya juga langsung hilang dan turun ya Ibu Bapak. Iya. Nah, kalau udah bisa dikeringkan menggunakan tisu atau kain bersih. Nah, ini saya mau praktekkan agar lebih jelas ya Bapak Iya, Ibu. iya, Mbak. Bisa diikuti juga. Nah, untuk yang pertama itu mengambil sabun ya secukupnya. Nah, selanjutnya gerakan yang pertama itu menggosokkan seperti ini kedua telapak tangan sebanyak 3 atau 5 kali saja, nggak usah lama-lama. Nah, yang kedua di punggung tangan dan sela-sela jari juga membersihkan secara bergantian. Ini ya, Mbak? Iya, betul. Di sini bergantian 3 sampai 5 kali juga. Selanjutnya di telapak tangan yang terbuka juga seperti ini. Gerakannya sama, kalau yang tadi di punggung, ini di telapak. Iya. Nah, bergantian juga. Selanjutnya menggenggam seperti foto Kartini ya Bapak Ibu. Iya, Iya, Kartini ya. Iya, tapi agak diputar gini Bapak Ibu. Bergantian juga.
kelima itu menggenggam jempol, yang satunya gini, terus kayak mau ngegas motor, Ke gitu. belakang dong. Iya gini bapak. Terus bergantian juga satunya. Nah untuk gerakan yang terakhir yang ini kayak mau ambil nasi, kalau Iya. mau maem, nah terus diputer di telapak tangan yang satunya, seperti ini bergantian. Jika sudah, bisa dibasuh dengan air mengalir dan dikeringkan menggunakan tisu atau kain bersih. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah untuk yang terakhir, kapan nih kita mencuci tangan yang baik dan benar? Nah itu bisa sebelum dan sesudah makan ya Ibu pastinya. Kalau kita mau makan itu juga harus membersihkan diri ya, biar makanannya juga masuk ke kita baik dan bersih. Terus yang kedua itu sebelum dan sesudah aktivitas. Yang ketiga ada sesudah membuang sampah. Sampah kan ini barang kotor ya. Iya. Banyak debu juga yang menempel. Nah itu juga penting buat kita mencuci tangan setelah membuang sampah. Untuk yang keempat, sebelum dan sesudah menyajikan makanan. Jadi kalau mau masak dan sesudah masak itu sebaiknya kita cuci tangan. Dan yang terakhir itu sesudah batuk dan bersih nih bapaknya nih, kalau misal habis batuk-batuk ya Pak, Iya. nah, dibiasakan cuci tangan pakai sabun. Iya Mbak, terima kasih. Iya. Tangan ya Pak, nanti ya Pak. Ini habis ini cuci tangan. Iya anakku. Jangan langsung makan. Anakku. Untuk diawasin ya Bu bapaknya. Nah itu tadi edukasi singkat dari saya terkait cara mencuci tangan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Saya masih kurang paham di bagian tadi yang sebelum masak ya Mbak. Kenapa sih sebelum masak kita harus cuci tangan dulu Mbak? Jadi gini Bu, kalau misalnya ibunya nih mau masak, tapi sebelum masak kan bisa ngerjain pekerjaan yang lainnya seperti menyapu atau buka pintu aja gitu ya. Nah kita juga meminimalisir dari bakteri yang menempel di benda-benda tersebut dengan cara mencuci tangan biar bahan yang mau kita olah itu bersih. Iya. Ada lagi yang mau tanya? Misalkan kalau saya nih suka keluar kan ke kafe gitu. Nah di kafe atau di tempat mana itu nggak ada tempat khusus yang buat cuci tangan, atau biasanya kan kita bisa cuci tangan di toilet tuh kan Mbak. Nah kebetulan di tempat yang saya datengin itu nggak ada toiletnya. Terus kita saya nih mau cuci tangan itu adakah alternatif lain gitu? Nah itu bisa pakai hand sanitizer ya, itu semacam kayak alkohol gitu ya, yang buat membersihkan. Nah itu nanti bisa dibeli di supermarket. Itu juga tata caranya sama seperti cuci tangan, cuman kan kalau hand sanitizer lebih cepat kering deh gitu. Jadi bisa lebih siapkan lagi kalau mau keluar-keluar gitu. Udah. Kalau pakai tisu basah bisa nggak ya Mbak? Itu juga bisa, tapi yang mengandung alkohol juga ya. Nah itu Kan agak repot ya Mbak. Iya. Pengen yang simple aja. Iya, nah itu bisa dibawa pergi juga kalau misal hand sanitizer, kalau nggak tisu basah gitu ya Ibu. Nah, untuk bapaknya juga nih kalau misal berkebun ya Pak, Iya. bisa lebih dipersiapkan lagi untuk bisa membawa hand sanitizer juga. Jangan males-males buat cuci tangan ya Pak. Iya Mbak, terima kasih. Ajarin ya Pak. Kalau Ya, habis anakku. dari sawah itu langsung cuci tangan. Tangannya Oh, biar nanti iya, iya. cucunya juga nggak kena sakit yang Iya, nanti bahaya. Bapak langsung cuci tangan kalau pulang dari sawah. Iya Pak. Jadi kita juga yang sehat meminimalisir yang sakit. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Mbak, aku mau izin tanya lagi boleh? Iya, nggak apa-apa. Kita kan sebagai warga Indonesia nih, terutama kayak kita tuh pecinta makanan bakso kan Mbak. Iya. Nah beberapa kali saya ke warung bakso itu kan tempat makan khususnya sendok sama garpu atau sumpit itu kan ada yang ditutup ada yang enggak. Nah kalau enggak yang ditutup otomatis
itu kotor kan, Iya. kayak terpapar banyak debu. Dan tadi yang setelah Mbak jelasin, kemungkinan juga bisa terpapar adanya bakteri. Nah, ada nggak sih kayak pembersih khusus gitu buat alat makan? Apalagi kan itu sendok garpu nanti kita pakai buat makan makanan, eh, masuk ke mulut dan ke tubuh. Nah, tadi yang Mbak syaratkan itu hand sanitizer atau enggak tisu yang mengandung alkohol, itu aman nggak nanti kalau masuk ke tubuh? Atau ada pembersih lain gitu? Ada kok, itu hand sanitizer yang khusus buat bersihin alat-alat makan. Jadi kandungannya juga masih aman kalau masuk ke tubuh kita. Nah, itu buat meminimalisir juga ya, bisa dibeli di supermarket tuh. Berarti pakai hand sanitizer yang food grade gitu ya? Iya, betul. Oke. Ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Bapak Ibu, Adik? Sudah Sudah cukup. Iya. Saya mau tanya balik, boleh nggak? Boleh. Tanya balik ya? Boleh, Bapak. Tadi manfaat dari cuci tangan itu apa aja ya? Untuk mencegah penyakit ya. Iya. Menghilangkan kuman. Kuman gitu ya. Ya, menjaga diri dari kuman-kuman ya. Iya. Betul. Jaga kebersihan. Iya, betul. Selanjutnya itu langkah-langkah cuci tangan tadi ada berapa ya? Ada Sembilan. 6 ya. 6 ya, Bapak lupa. Ini Bapak ada Ada lagi enam. Bapak, ingat-ingat ya Pak. Ya. Bisa dipraktekkan Ibu untuk kita evaluasi apakah Bapak dan Ibu masih ingat atau tidak. Oh iya. Tadi pertama kan ambil sabun dulu ya, Mbak. Oke. Terus digosok. Digosok ya telapak tangan itu. Iya. Terus Setelah itu punggung tangan, Punggung. tangan sama sela-selanya ya. Iya, betul. Sela-selanya jangan lupa. Setelah itu Sela-sela. yang telapak itu Sela-sela. sama sela-selanya juga ya, Mbak ya. Iya. Terus mengapa? Seperti kayak Kartini ya. Iya, Seingat betul. Bapak Kartini. Iya, betul. Sambil diputar ya Bapak. Oh iya. Terus juga yang ini ya. Kayak ngegas motor ya. Iya, betul. Nah, setelah itu Yang ini ya mau terakhir. makan. Makan. Iya, Kayak kita betul. mau makan. Terus Setelah itu ada kita pakai pakai air air mengalir. Iya, betul Bapak Ibu. Itu diingat-ingat ya 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar. Dan Iya. jangan lupa pakai sabun. Iya. Terus untuk waktunya nih, kita kapan aja ya buat cuci tangan? Saat mau membuang, setelah membuang sampah. Iya, Terus betul. saat mau masak sama setelah masak. Iya, Sebelum dan sesudah aktivitas. Iya Bapak, kalau mau kerja ya Pak. Iya. Sebelum dan sesudah makan pastinya ya. Batuk, habis batuk. Ya baik, itu tadi terkait tata cara cuci tangan yang baik dan benar ya Bapak Ibu, Adik. Itu perlu diingat bahwa cuci tangan itu penting untuk menjaga kebersihan diri kita dari kuman, dan ada 6 langkah ya tadi. Terus waktu-waktunya juga harus diingat kapan saja kita perlu cuci tangan. Itu saja edukasi dari saya, tapi sebelum saya pulang saya ada sedikit oleh-oleh untuk Bapak dan Ibu. Oleh-oleh. Oleh-oleh apa tuh? Apa tuh? Ini ada materi tadi biar nggak lupa Bapak Ibu, Adik. Makasih ya. Ini barangkali lupa tata caranya ya. Bagus Ada ya. tata cara mencuci tangan juga. Lengkap jelas. Bisa dikasih tahu juga ke teman-temannya. Oh iya, siap. Lengkap ya, Pak. Bagus ya nak ya. Iya, Pak. Bapak nanti cuci tangan ya, Pak. Iya. Iya. Itu bisa sambil dibaca-baca kalau misalnya lupa itu. Oh iya. Terima kasih ya, Mbak. Makasih ya Mbak. Saya pamit ya Ibu, Bapak. Terima kasih Iya. atas waktunya. Mohon maaf
saya antar Mbak. Iya. Itu bapak pengen kamar mandi lagi. Kasih ya Mbak. Pak.